Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman, rekan-rekan seperjuangan MDP yang saya hormati, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Kamis dengan agenda zikiran dan dilanjutkan dengan pikir. Malam hari ini kita akan meneruskan seperti kemarin ya. Kalau kemarin kita bahas tentang bisanya kita sakit, kita murung, kita kurang sigap, kita pusing, rungsing, itu adalah karena kita tidak siap ya, kita belum siap atau kita tidak paham dengan karakter Allah yang membuat kita sakit ketika Allah menahan anugerahnya kepada kita. Itu adalah karena kita tidak paham tentang karakter Gusti Allah. Artinya kalau kita misalnya paham siapa sebenarnya Gusti Allah, pasti kita akan menerima. Kalau kita paham siapa kita, maka kita juga akan biasa menerima keadaan hidup ini. Oleh karena itu, setiap malam atau setiap Kamis kita ingin belajar dan belajar untuk bisa mengenal Allah secara lebih dekat ya. Misalnya Allah Maha Perkasa, Allah Maha segala-galanya, Allah bisa berbuat sesuatu, Allah memberi rezeki, Allah menahan rezeki, dan lain sebagainya. Kita adalah seperti boneka-boneka yang bisa berbuat ketika ada yang menggerakkan gitu. Kita juga seperti itu. Kita akan meneruskan bahasan kita yang mungkin mendekati yang kemarin kita bahas, yakni gerakan-gerakan kita ini ya, tingkah laku kita. Kalau saya baca ini, bismillahirrahmanirrahim, husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Husnul a'mali utawi bagusnya amal ya, bagusnya amal, bagusnya tingkah laku, bagusnya gerakan kita, bagusnya aktivitas kita, apa yang kita lakukan ini yang baik-baik, pekerjaan aktivitas yang baik-baik, husnul a'mal nataiju husnul ahwal, itu merupakan buah, natijah dari ahwal. Ahwal itu kondisi hati. Ketika ahwal kita, amal kita bagus, maka itu sebenarnya dihasilkan dari hati yang bagus, kondisi hati yang bagus. Orang bisa melakukan sesuatu itu karena memang hati dulu yang menggerakkan itu. Bagus buruknya perilaku seseorang atau aktivitas kita itu 100% diawali oleh hati ini ya. Kalau hati kita bagus, maka perilaku kita bagus. Kalau hati kita buruk, maka perilaku kita juga buruk. Jadi semacam cermin ya. Ketika orang berkaca di depan cermin, itu kan persis bau-bau apa segala macam, persis gitu. Tetapi jangan lupa bahwa hati itu sebenarnya hanya penggerak, pendorong, atau yang punya ide, punya hasrat, punya maksud, punya tujuan. Nah, hati itu kemudian ada bala-balanya, ada pembantu-pembantunya. Pembantunya itu pertama akal ya. Akal itu pembantu hati. Kemudian yang kedua rasa. Rasa itu mirip dengan emosi, emosional gitu. Misalnya begini,
Misalnya hati itu ingin makan, perut ngomong saya lapar gitu. Ingin makan, maka hati kemudian mengkontak ini akal. Akal nanti yang bekerja bagaimana supaya bisa mendapatkan makanan. Ditemukan cara mendapatkan makanan, kemudian diawasi oleh rasa tadi itu. Artinya dikonfirmasi apakah makanan yang nanti bakal dicari itu dengan jalan seperti itu layak enggak, ya, halal enggak, kalau bahasa kita begitu. Halal tidak, halal tak haram gitu. Ya, jadi tiga-tiganya memang sinergi, harus baik semua, ya. Hati kita baik, kemudian akal kita baik, kemudian rasa kita baik atau emosional kita bagus. Abi sempat menyampaikan bahwa fisik kita adalah aktivasi atau mengolah kecerdasan spiritual, itu nanti pulangnya ke rasa tadi. Sebab rasa itu nanti kalau diolah dan mendapat masukan-masukan metodologi tertentu, dan misalnya dengan mistik-mistik itu, maka dia akan tumbuh jadi spiritual. Kecerdasan spiritual. Kemudian nanti kecerdasan emosional. Kemudian kecerdasan intelektual itu. Karena kalau semuanya tidak bagus atau salah satunya bagus, salah satunya buruk gitu. Biasanya hatinya bagus, tapi akalnya kurang bagus. Kemudian rasanya, emosinya tidak jalan. Maka ini juga akan terjadi perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Ya, seperti tadi itu. Kalau hati mendorong untuk cari duit, maka akal akan bekerja. Ya. Ketika akal itu bagus, maka dia akan hati-hati. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Gitu. Tapi kalau akalnya tidak bagus, maka ya habis pokoknya oleh duit. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya harus selalu sinergi antara hati dengan akal itu.